Setibanya kami di tempat parkir, ketiga temanku yang lain sudah menunggu dan mulai terlihat sibuk berteriak, memberi instruksi untuk mengeluarkan atau memasukkan kendaraan. Ya, terus. Maju, balas kiri. Ya, hop. Teriakan Darel terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Ega memasukkan motornya ke dalam sela kecil yang tersisa di lahan parkir motor. Letaknya tidak begitu jauh dari Kevin yang sedang melahap jagung rebus di tangannya. Lah, itu Kevin, ucapku sambil memberikan helm pada Ega. Dia yang menyambut tanganku pun menoleh, mengikuti arah lirikanku. Sudah balik kali. Tadi dia chat gue sih begitu, sahutnya datar. Mulutku hanya membesar dan membentuk huruf O. Aku menghampiri Kevin tanpa mempedulikan Ega yang masih berkutat dengan motornya. Oi, makan sendirian aja, bagi-bagilah, ucapku sambil meletakkan bokongku ke atas rerumputan basah yang berada di tengah trotoar. Nih, lo telat datang sih. Tadi ada tukang bajigur, enak banget. Mana abis hujan ya kan? Balas Kevin. Oh, di sini hujan tadi. Kok di rumah gue enggak ya? Sahutku sambil menyantap jagung pemberian Kevin yang tinggal setengah. Rumah lo kan dunia lain, San. Mana ada hujan di sana? Haha, timpal Ega yang sudah muncul di depanku. Sialan lo, jawabku sebal. Tapi biar kata hujan juga, di sini mah tetap rame ya, tambahku. Ya iyalah, mereka kan datang bawa mobil ya. Kita yang apes, jadi tukang parkir di sini. Harus kehujanan, balas Kevin. Hahaha, kan ada jas hujan bro, gak kehujanan, paling kedinginan doang. Karena gak ada yang dipeluk. Hahaha, timpal Ega. Ada sebenarnya mah, penampilan perempuan, sayang aja laki kali ya. Hahaha, sahut Kevin. Maksud loh, sergahku. Aku melihat kedua temanku tertawa terpingkal-pingkal menanggapi sergahanku. Ditambah wajahku yang sudah tertekuk sebal. Bersama mereka, aku diperlakukan seperti ratu. Meski sesekali akulah yang jadi bahan bulan-bulanan untuk mengisi waktu luang. Aku tidak pernah keberatan dianggap sebagai laki-laki, karena menurutku menjadi seperti mereka berarti menjadi kuat. Namun sebenarnya ada sisi lain di dalam diriku yang rindu untuk dimanja, layaknya wanita seutuhnya. Mungkin mereka melakukannya padaku, meski itu tidak ditampakkan dengan jelas. Tapi perhatian-perhatian kecil yang diberikan cukup membuat aku tersadar kalau begitulah bahasa mereka mencintaiku sebagai wanita. Gah, itu ada mobil keluar. Sikat, ucap Kevin tiba-tiba dengan tangan menunjuk sebuah keluarga yang mulai memasuki mobil mereka. Ega dengan sigap berdiri dan mengambil tongkat lalu lintas berwarna oranye terang, lalu berjalan ke arah mobil itu. Gimana dijemput Ega? Tanya Kevin.
Setelah Ega sudah menjauh, bahkan hampir mendekati mobil yang sudah bersiap keluar parkiran. "Biasa aja tuh," jawabku singkat, sambil tetap menghabiskan jagung rebus yang tadi diberikan olehnya. "Hahaha, kayaknya mulai sekarang harus ambil jadwal buat antar jemput lo deh," tambah Kevin. "Lah kenapa? Segala pakai ada jadwal. Emang gue Raisa harus ada yang standby?" Jawabku datar. Kemudian salah satu tangan Kevin mendarat di atas kepala dan mengacak-ngacak pada rambut ikal panjangku. Seketika tubuhku terasa sangat kaku. Aku tak lagi melanjutkan makan jagung itu, meskipun sangat ingin melahapnya hingga tak tersisa. Jantungku yang sudah mulai tenang kini kembali berdegup kencang. Dan tanpa rasa bersalah, Kevin hanya bangkit lalu mengatur kendaraan lainnya dan meninggalkan aku yang bahkan tidak mengerti ada apa dengan hari ini. Lalu itu semua tidak berlangsung lama. Aku segera mengalihkan perhatianku pada setiap pemotor yang ingin keluar dari lahan parkir. Di sela-sela mengatur lahan parkir, Darel pergi dengan motornya untuk membeli gorengan di langganan kami. Sedangkan Kevin masuk ke dapur restoran itu dan keluar sambil membawa 4 kantung besar es teh manis. Begitulah kehidupan kami, perbincangan ringan di tengah lahan parkir yang dikelilingi pohon rindang dan danau, sambil ditemani sepiring gorengan hangat, juga es teh manis, pemberian si pemilik restoran. Aku cukup bersyukur bisa menjalani kehidupan yang terkesan disepelekan banyak orang, tetapi bagiku sangat membahagiakan. Aku tak perlu menjadi orang lain hanya untuk memperlihatkan sisi lain diriku. Bersama mereka, aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Jujur saja, aku tidak ada sedikit pun rasa tertarik untuk pergi ke mall atau tempat-tempat hits lainnya. Aku justru lebih senang berada di parkiran. Suasana yang tenang, udara sejuk, kehangatan berada di tengah sahabatku. Rasanya sudah cukup membahagiakan. Selain bisa ngalor ngidul, aku juga bisa mendapatkan uang berkat kebaikan para pengunjung. Hampir 8 jam kami berada di lahan parkiran itu, hingga satu-satunya pengunjung sudah mulai menjauh dari pelupuk mata. "Kita mau pulang atau ke rumah Darel?" tanyaku pada mereka. "Gue kayaknya nggak bisa deh, mau ngerjain skripsi dulu," sahut Kevin. "Bawa aja ke rumah, kan enak, kita temani." "Hahaha," timpal Darel. "Alah, yang ada gue gak ngerjain, tapi ngobrol terus sampai pagi." "Iya," jawabnya. Ucapan Kevin hanya dibalas dengan tawa kami yang hampir bebarengan. Kami pergi menaiki motor masing-masing, yang tentunya aku ikut bersama Ega. Kami pergi dari sana, meninggalkan para karyawan restoran yang masih melakukan pekerjaannya. Di tengah perjalanan, Kevin membunyikan klakson
tanda pamit karena berbeda arah dengan rumah Darel. "Hati-hati loh," teriak Darel dari motornya yang tak jauh dari motor Kevin. Jalanan malam itu tidak begitu ramai hingga suara sahabatku itu cukup terdengar kencang. Kevin hanya menganggukkan kepala, lalu berbaur ke para pengendara lainnya di jalan. Sesampainya di rumah Darel, kami langsung masuk ke dalam kamarnya yang terletak di bangunan samping. Sengaja dibuat seperti itu katanya, karena Darel seringkali pulang larut malam, bahkan pagi, yang membuat orang-orang di rumahnya cukup terganggu dengan ketukan pintu saat ia kembali. "Gue mau bikin mie lapar," ucapku begitu memasuki kamar Darel yang dilengkapi dengan dapur dan kamar mandi. "Gue mau dong," sahut Ega. "Gue juga," timpal Darel. Aku yang baru ingin beranjak bangun pun hanya bisa memutar kedua bola mataku tanpa melihat ke arah mereka yang kutebak sudah cekikikan karena melihat wajah sebalku. Saat aku memasak mie instan, dari ekor mata kanan aku melihat ada yang sedang memperhatikanku dari kejauhan. Aku berusaha untuk tidak mempedulikan, atau lebih tepatnya berusaha terlihat tidak peduli. Tetapi perasaan gugup semakin menjalar di tubuhku. Berulang kali aku menoleh untuk mempergoki siapa yang sedang memperhatikanku, tetapi selalu saja gagal karena aku hanya melihat Ega dan Darel sedang membicarakan sesuatu. Tidak mungkin mereka menatapku diam-diam. Mereka terlalu sibuk, ucapku dalam hati. Kali ini semua kecurigaan hilang begitu saja karena mie instan kami sudah matang. Kami sibuk menyantap sambil sesekali melontarkan guyon, memecah keheningan malam. "Gue mau mandi dulu lengket banget badan," ucap Darel, lalu berdiri dan mengambil handuk yang tergantung di dinding. "Gah, jangan macem-macem di kamar gue ya. Awas lo," ancamnya. Ega hanya terkekeh sambil menggelengkan kepalanya ketika Darel sudah masuk ke kamar mandi. Suasana di antara kami berubah menjadi canggung. "Lo kan udah masak, gue yang cuci piring sini," kata Ega, memecah ketegangan. "Nih, sekalian ya, hehe," balasku, berusaha menutupi rasa canggung. Ia kemudian mengambil mangkuk dari tanganku dan membawanya ke dapur. 15 menit rasanya seperti berjam-jam. "San, lo tuh sebenarnya suka sama laki gak sih?" Celetuk Ega yang membuat mataku seketika melotot tajam ke arahnya. "Iyalah, lu kira gue gak normal gitu?" tanyaku sebal. "Hahaha, hari ini lo lagi kenapa sih? Marah-marah mulu." "Mau lo ya?" jawabnya. Pernyataan itu
membuat aku menjadi bungkam. Apa sih? Gue biasa aja kali. Balasku. Kalau di antara kita ada yang naksir lo gimana? Tanya Ega yang semakin membuat aku tidak mengerti apa yang terjadi. Apa sih? Gila lo ya, balasku mematahkan pertanyaan itu. Ya lo mau emang sama salah satu dari kita, ucap Ega. Balas bertanya, tapi ngomong-ngomong, gue gak pernah tahu tipe cowok lo tuh kayak gimana. Tambahnya, hahaha, itu dia. Gue gak tahu. Hahaha, jawabku. Lah, berarti lo gak suka cowok dong. Timpalnya, gue gak punya kriteria. Bukan berarti gue gak suka lagi. Bodoh, sahutku dengan nada sedikit meninggi. Hahaha, ya ampun dah. Ampun, Nyai. Hahaha, kenapa sih lo nanya kayak gitu? Tanyaku. Dari semua cewek yang pernah gue temui, cuma lo yang gak pernah cerita. Lo lagi naksir siapa? Atau ada drama cinta segitiga gitu? Apa hidup lo tuh seflat itu, San? Balas Ega. Sejenak aku memikirkan apa yang dia katakan. Benar juga ya. Sepertinya hidupku tidak ada drama tentang percintaannya, pikirku dalam hati. Entahlah, mungkin karena memang gak ada yang mau sama gue kali. Seperti yang gue bilang tadi, karena biasanya cowok lebih suka cewek yang feminim dan manja. Sedangkan gue, Kevin aja bilang gue kayak laki kok. Jelasku. Hahaha, lo tahu kan kalau dia tuh cuma suka godain lo. Ya mungkin dia juga merasakan apa yang gue rasa. Curiga karena lo gak pernah cerita tentang siapapun. Jawabnya. Selama gue punya kalian, kayaknya gue baik-baik aja deh, sahutku. Tapi kita kan akan punya pasangan. Nanti emang lo gak akan kesepian? Tanya Ega. Aku hanya memandangi langit-langit kamar Darel dan berpikir, mungkin. Tapi gue ngerasa belum ada yang deketin gue sih. Ya mungkin emang gue gak menarik, sahutku. Atau mungkin juga lo yang gak peka kalau ada cowok yang deketin lo, balasnya. Hahaha, gue yakin sih gak ada, jawabku. Tuh kan, sampai sekarang aja lo bego, timpalnya. Maksudnya, kok jadi gue yang bego? Tanyaku. Hahaha, kalau ada cowok yang deketin dan bilang suka sama lo, emang reaksi lo bakal kayak gimana? Tanyanya. Gak tahu. Emang harus kayak gimana? Ucapku. Balas bertanya. Kalau emang lo suka sama dia, ya lo harus bilang kalau lo suka. Dan begitu juga sebaliknya, jawab Ega. Gue gak ngerti gak? Lo kan tahu gue gak pernah pacaran, sahutku. Kalau gitu, lo mau gak coba jalanin sama gue? Tanya Ega. Seketika jantungku berdegup dengan sangat cepat. Napasku memburu. Mie instan yang baru saja masuk seolah memaksa ingin keluar lagi. Mulas, keringat dingin mulai membanjiri punggungku. Padahal di dalam kamar Darel ada pendingin yang sedang bekerja. Kita bukannya emang lagi jalanin? Kita temenan kan? Tanyaku, berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Aku tahu apa yang dimaksud oleh Ega.
tetapi aku tidak pernah menyangka kalau ia akan mengatakannya secepat ini. Detak jantungku seakan sedang berdisko di dalam sana, membuat telingaku bisa mendengar dentumannya dengan sangat keras. Ega terdiam. Lo terlalu polos ya, jawabnya. San, kalau gue suka sama lo gimana? Tambahnya. Aku yang mendengar kalimat final itu keluar dari mulutnya hanya bisa terdiam tanpa berani menatap mata Ega. Semua gemuruh dalam badanku begitu jelas terdengar oleh diriku sendiri. Aku harus jawab apa? Aku harus bagaimana? Pikiran dan hatiku pun mulai berkecamuk sekaligus bingung karena aku tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Bersambung.